Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Jadi video ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya, dimana aku tuh belanja mingguan ke pasar. Dan aku tuh udah spill ya langsung harga bahan makanan di Lombok itu berapa, langsung dari penjualnya. Buat teman-teman yang penasaran boleh cek video sebelumnya ya. Dan di video kali ini aku bakalan food prep hasil belanjaan aku di pasar. Budgetnya 200.000 untuk 3 orang ya, 2 orang dewasa dan 1 anak. Ini nanti aku bakalan spill juga ide menu hariannya beserta tips untuk menyimpan bahan makanan supaya lebih awet dan tahan lama di kulkas. Aku mau menjawab pertanyaan teman-teman di rumah, masih banyak yang bingung caranya food prep itu gimana sih. Jadi yang pertama ya, kalian itu harus bikin dulu kira-kira mau menu apa atau meal plan ya selama seminggu atau 2 minggu ke depan. Contohnya seminggu aja deh ya, kira-kira kalian itu mau masak apa selama 1 minggu. Nanti kalau udah dapat menunya, kalian itu bakalan tahu bahan makanan apa yang kalian butuhkan untuk masak menu yang udah kalian bikin. Nah, kalau udah punya list bahan makanan apa aja yang kalian butuhkan, ya udah tinggal ke pasar atau ke tukang sayur buat beli sesuai dengan list belanjaan kalian tadi. Untuk ide menunya, biasanya aku tuh dapat inspirasi juga dari sosmed ya, atau hasil dari diskusi dengan orang-orang di rumah dengan Pak suami, kira-kira mau makan apa selama seminggu. Nanti baru deh dibeli bahannya sesuai dengan menu yang udah dibikin tadi ya. Pokoknya sesimpel itu sih, nggak yang ribet, nggak susah sebenarnya ya. Cuma mungkin bakalan repot aja kalau baru pertama kali mencoba untuk food prep ya. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah bakalan lebih gampang dan lebih mudah ke depannya. Food prep ini juga salah satu tips hemat ya. Kalau kita udah food prep itu gak bakalan bingung lagi besoknya itu mau masak apa, dan keuangan juga jadi lebih terkontrol. Nah, untuk menunya teman-teman bisa disesuaikan aja. Kalian mau masaknya itu untuk sekali makan, 2 kali makan, atau 3 kali makan. Nanti disesuaikan dengan jumlah bahannya. Nah, kalau aku kebetulan ini aku masak itu untuk 2 kali makan ya, makan siang dan makan malam. Jadi ini di luar makan pagi atau sarapan. Untuk sarapan biasanya aku memanfaatkan bahan yang ada di rumah aja. Misalnya lagi ada sisa nasi putih ya aku baru bikin nasi goreng gitu ya. Kalau misalnya ada mie goreng ya udah bikin mie goreng, atau kalau enggak aku beli roti ya biasanya. Jadi ya sesimpel itu sih, sesukanya teman-teman di rumah aja sarapannya sukanya apa. Karena aku suka jajan ya, maksudnya untuk sarapan beli roti atau apapun itu, berarti kan ada budget lagi di luar yang aku siapkan hari ini, budget jajan ya kalau aku bilangnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen budget jajannya sedikit, ya udah food prepnya dibanyakin biar kalian bisa masak itu tahan dari pagi sampai malam. Atau kalau enggak misalnya kayak aku masaknya cuma buat siang malam, paginya nanti beli. Jadi ya disubsidi silang aja, yang penting kalian tetap makan kan. Kadang lucu ya ada yang komen, ini emang cukup ya buat makan dari pagi sampai malam, ikannya cuma berapa potong katanya. Ya aku tetap bakalan makan lah, nggak mungkin dong nggak makan ya. Kalau lauknya habis ya udah nanti beli, atau kalau enggak ya masak lagi kalau nggak capek ya. Lagian aku juga apa ya, di rumah itu sendiri ya, berdua lah maksudnya sama si Caca. Pas suami kan pulangnya itu suka ke malam ya, jadinya sudah makan juga di luar. Jadi intinya disesuaikan juga dengan kegiatan orang rumah ya. Kalau misalnya memang orang rumah itu bisa makan 3 kali di rumah, ya udah kalian berarti harus menyiapkan bahan makanan yang lebih banyak dibandingkan aku. Karena kembali lagi kan sesuai dengan kebutuhan di rumah tangga masing-masing. Ini aku budgetnya 200.000 per minggu, kadang 150.000 per minggu. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Subsidi silang aja, apa yang habis baru itu yang aku beli. Jadi ya nggak selalu habis 200.000 juga sih. Dan ini aku belanja kebetulan habisnya 201.000 ya. Jadi pas banget sama budget aku, cuma minus 1.000 doang. Anggap aja lah ya uang apalah ya, uang parkir.
Jadi ya udah habisnya pas banget 200.000 untuk belanja kali ini. Dan belanja ini pasti bakalan lebih sih dari 1 minggu ya, karena kadang kita itu untuk lauk setengah kilo kadang bisa sampai 2 hari loh. Ada juga yang nggak bisa makan dengan lauk yang sedikit ya, mungkin menurut mereka ibaratnya sekali makan tuh wajib misalnya makan ayamnya 2 potong atau makan ikannya 2 potong, jadi setengah kilo tuh cuma untuk 1 hari. Ya berarti kalian harus menyiapkan protein yang lebih banyak. Intinya begitu aja ya, disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang di rumah. Rasa cukup setiap orang itu berbeda ya. Ada orang yang cuma makan nasi pakai sambal kerupuk aja misalnya udah ngerasa enak banget. Ada yang nggak bisa makan kalau nggak pakai ayam misalnya. Jadi ya balik lagi ke rasa cukup masing-masing ya. Dan ini aku mau rekap hasil belanjaan aku hari ini apa aja. Tadi aku ada beli ikan asap ya, itu harganya 6.000 1 ekor, jadi 3 ekor 18.000. Beli ceker setengah kilo 10.000, sayap ayam dan paha ayam masing-masing setengah kilo ya. 1 kilo ayam itu 37.000, ikan kembung setengah kilo 18.000, ikan lele 1 kilo 28.000. Ini aku bagi jadi 2 ya per setengah kilo, dan ikan tongkol setengah kilo 15.000. Aku juga ada beli tahu ya, beli tahu 5.000, itu isinya ada 5. Terus aku beli jeruk nipis juga, ini seperempat ya, harganya 7.500. Untuk tempe ini tadi beli 2 5.000. Terus ada sayur bayam 2 ikat, 1 ikat harganya 2.000. Terus aku juga beli kentang, ini 1 kilo harganya 22.000. Beli toge 2.000 aja, dan ini cabai keriting setengah kilo harganya 10.000. Terus aku juga beli tomat ya, tomat di Lombok itu 1 kilo harganya 5.000, dan ini aku beli setengah kilo aja 2.500 ya, sebanyak ini 2.500 aja. Terus di sebelahnya ini adalah sisa sayur yang dari minggu lalu ya, ada sawi putih sama wortel. Terus perbawangan tadi aku beli bawang merah setengah kilo 8.000, bawang putih seperempat 9.000. Jadi dengan uang 201.000 aku udah dapat semua bahan makanan yang ada di atas meja ini ya, kecuali sawi putih sama wortel itu sisa dari minggu lalu. Jadi ya memang murah meriah kan di Lombok tuh. Buat teman-teman yang masih nggak percaya itu beneran gak sih harga tomatnya 1 box 2.500, cek ya di video sebelumnya, kalian bisa denger langsung dari mulut penjualnya. Oke, ini aku kasih tips ya cara menyimpan tempe supaya tahan lama di dalam kulkas. Wajib banget kalian tusuk-tusuk nih si tempenya, terserah pakai jarum pentul atau pakai lidi ya. Yang jelas dia itu bisa ada lubang-lubangnya, karena tempe itu bakalan bernapas. Dia itu bakalan apa ya, lebih tahan lama gitu kalau dia bisa bernapas ada lubangnya gitu deh pokoknya ya. Terus kalau untuk tahu cuma direndam aja pakai air bersih. Jadi tadi dari pasar aku cuci bersih dulu, terus dikasih air bersih yang baru. Dan untuk nyimpen tomat, sayuran, terus jeruk nipis itu semuanya tinggal dialasin aja pakai tisu ya di box yang kedap, nanti tinggal ditutup aja. Untuk perbawangan itu aku simpannya di suhu ruang ya, jadi nggak perlu masuk ke dalam kulkas. Untuk kentang juga simpannya di suhu ruang aja, nggak perlu masuk kulkas. Kalau untuk sayuran kayak sayur bayam, sayur toge itu nggak dicuci ya sama sekali, cuma dirapiin aja terus dimasukkan ke dalam box yang sudah dialasi pakai tisu. Jadi intinya ini semuanya nggak ada yang dicuci ya, kecuali untuk protein kayak ikan itu pasti aku cuci. Kalau untuk sayuran nggak ada yang dicuci, cuma dirapiin aja. Nah ini sawi putih udah hampir 2 minggu ya, masih awet, alhamdulillah masih bagus. Berikut ini aku kasih deh menu harian masakan rumahan yang sederhana ya, hasil food prep hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah. Itu tadi ya ide menu harian yang aku bikin berdasarkan hasil belanjaan aku hari ini, dan semoga bisa jadi ide juga buat teman-teman di rumah mungkin yang masih bingung besok mau masak apa. Semoga udah dapet ide ya. Oh ya, untuk meal plan yang udah dibuat nggak apa-apa kalau misalnya kita itu masaknya beda gitu ya, nggak sesuai dengan rencana menu. Yang penting bahan yang digunakan tetap sama. Misalnya tadi
rencana awalnya mau bikin ikan goreng balado misalnya, terus besoknya ikannya mau di bumbu kuning, ya udah nggak masalah, tapi kan tetap masak ikan. Tips ya untuk nyimpan cabai keriting biar awet, wajib kalian kasih bawang putih terus dimasukkan ke tempat yang sudah dialasin tisu ya. Ini masih berantakan, nanti mau aku rapiin lagi karena nggak muat di dalam kulkas, jadi aku masih harus cari box kosong lainnya ya supaya bisa masuk nanti ke dalam kulkas. Untuk cabai keriting aku nggak copotin dari tangkainya karena aku udah pernah nyoba, kalau dicopotin dari tangkainya lebih cepat busuk ya, menurut aku dari hasil pengalaman aku seperti itu. Dan ini untuk proteinnya tinggal dimasukkan aja ke dalam freezer, setiap mau masak diturunkan dulu ya malamnya dari freezer ke chiller. Semoga teman-teman di rumah yang baru mau memulai food prep udah bisa mulai ya, karena udah aku kasih penjelasannya. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang lain boleh tulis aja di kolom komentar, insya Allah nanti bakalan aku jawab. Dan sekian aja ya video aku hari ini, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di vlog berikutnya, bye bye.